Shalom saudara, berjumpa kembali bersama saya Guru Injil Filemon dalam renungan harian edisi Senin 4 Oktober 2021. Nah saudara, pada bulan Oktober ini di renungan harian setiap Senin saya akan membawakan sebuah seri yang saya beri judul Teologi bagi Kehidupan. Seri ini adalah berisi ringkasan singkat dari teologi beberapa tokoh reformasi yang penting dalam sejarah gereja kita. Tentu saja ini dalam rangka memperingati merayakan 504 tahun reformasi Protestan, yaitu tahun 1517 dan hingga sekarang 2021. Nah, hari ini saya akan membahas episode pertama ini dari teologi Martin Luther. Saya beri judul Anda Tidak Kenal Allah Selain Melalui Teologi Salib Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari kita berdoa sebentar untuk memulainya. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengenal firman Tuhan dengan sebaik mungkin melalui perjuangan kaum reformator di masa yang lampau, sehingga kami bisa membaca Alkitab dan kami memikirkan, memahami akan Engkau ya Tuhan. Berkatilah Tuhan selama masa bulan Oktober ini kami akan memperingati mengenang jasa-jasa para reformator, agar kami juga semakin mencintai Tuhan, sebagaimana para pendahulu kami telah mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka dan mewariskan warisan iman yang berharga bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, Luther berkata, Anda tidak kenal Allah selain melalui salib Yesus Kristus. 31 Oktober dirayakan orang-orang Kristen Protestan sebagai Hari Reformasi atau tepatnya Reformasi Protestan. Sebab pada tanggal itu menandai hari di mana Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu kastil gereja, yang isinya memprotes bukan hanya masalah perdagangan surat penghapusan dosa oleh Gereja Katolik Roma, tetapi juga ia memprotes soal hilangnya kebenaran dari gereja pada waktu itu. Dia kemudian di tahun-tahun berikutnya terlibat perdebatan teologi dengan pihak Gereja Katolik Roma, bahkan melawan penguasa politik yaitu Raja Charles V, sampai ia meninggal pada tahun 1546. Dan sejak itu terjadi kebangunan rohani yang mengubah seluruh Eropa. Nah, saudara, kontras dengan tahun-tahun hebohnya kehidupan beliau berdebat panas dengan pihak Gereja Katolik Roma. Hari ini kita sejenak mengintip konvensi atau rapat biarawan Agustinus di Heidelberg pada tahun 1518 yang sangat tenang. Pada waktu itu Luther menjadi salah satu pembicaranya, ya, dan dia belum terlibat kontroversi yang panas dengan lawan-lawannya. Dia membawakan ceramah teologinya tentang 1 Korintus 1 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Luther menjelaskan bahwa tidak seorang pun bisa benar-benar mengenal Allah kecuali memahami teologi salib Yesus Kristus. Bahkan dia memakai perkataan yang sangat mengejutkan ini. Kalau seseorang berusaha menggambarkan natur dan sifat Allah berdasarkan karya ciptaannya semata, maka orang itu tidak layak disebut sebagai teolog. Nah, saudara, saya membayangkan wajah para biarawan yang adalah para teolog-teolog pada waktu itu yang hadir, yang pastilah di antara mereka banyak yang lebih senior dari Luther mendengarkan perkataan Luther seperti tadi. Mungkin di tengah rasa kantuknya mengikuti konvensi langsung terbelalak, ya. Apalagi pada saat itu mereka suka membanggakan teologi mereka yang kemudian disebut sebagai teologi skolastik. Nah, mungkin saudara mengenal artis Indonesia bernama Citra Scholastika. Mungkin ya, saya tidak tahu apakah dia mencatut istilah ini ya, teologi skolastik. Tetapi masalahnya teologi yang mereka
bangga-banggakan, tidak pernah benar-benar mengajar tentang makna pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena pada saat itu gereja sibuk menjual surat penghapus dosa. Ya, mereka meraup keuntungan dari jemaat atau rakyat yang tidak mengerti firman Tuhan, sebab mereka melarang orang awam untuk membaca firman Tuhan, tidak seperti zaman kita sekarang. Para teolog sekarang menyebut apa yang Luther maksud tadi sebagai teologi natural. Artinya mencoba mengenal Allah hanya lewat ciptaannya. Misalnya melihat langit, mengamat-amati bumi, mengamat-amati manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, meskipun ada nilainya, tetapi hal itu menjadi tidak bernilai kalau tanpa pengenalan dan pengajaran tentang salib Yesus Kristus. Dan inilah yang akan kita pelajari. Luther menyebut teologi natural ini sebagai teologi kemuliaan. Nah, sekali lagi ini sebenarnya hanyalah masalah istilah. Tidak berarti kalau kita membahas kemuliaan Allah yang tercermin lewat semua ciptaannya itu, maka pemahaman itu sama sekali tidak bernilai. Tetap bernilai sebenarnya, tetapi sekali lagi itu juga kalau tidak sampai pada teologi salib Yesus Kristus, maka teologi natural itu tidak berguna. Mengapa? Mari kita lanjutkan. Demikian perkataan Luther. Seseorang baru layak disebut sebagai seorang teolog jika ia memahami hal-hal yang kelihatan dan sisi yang lemah dari Allah, yaitu penderitaan dan salib. Apa yang dia maksud dengan sisi Allah yang kelihatan itu? Yang ia maksud adalah kemanusiaan Allah, yaitu Allah yang berinkarnasi sehingga bisa dilihat oleh manusia, dan juga kelemahannya, bahkan kebodohannya, yaitu saat anak Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, mengapa Allah yang mulia dan maha kuasa itu mau dikenal dalam kelemahan bahkan kebodohan? Masa kita menyembah Allah yang bodoh? Jawaban Luther kira-kira seperti ini. Pertama, karena manusia sudah menyalahgunakan pengetahuan tentang Allah yang mereka peroleh melalui karya ciptaannya, ya, karena natur dosa kita. Maka Allah memutuskan untuk dikenal melalui penderitaan. Karena itu, kita tidak akan benar-benar mengenal Dia sampai kita mengenal Dia dalam kerendahannya dan dalam kehinaan salib. Mengapa mengenal Allah lewat salib Yesus itu lebih penting, katakanlah, daripada mengenal Dia lewat mempelajari galaksi atau planet-planet? Lebih penting, bahkan lebih berguna, lebih tepat. Nah, ada dua jawaban. Pertama, karena kita itu musuh Allah. Kita adalah manusia yang berusaha menggantikan Allah dan berusaha menggantikan kebenarannya. Meskipun ada yang tidak belak-belakan. Tapi pada akhirnya manusia itu ingin menggantikan kebenaran Allah menurut kebenarannya sendiri. Dan yang kedua, melalui kelemahan dan kebodohan salib, itu akan menjadikan kita rendah hati. Karena sebenarnya kelemahan dan kebodohan dan kehinaan kitalah yang Yesus tanggung. Allah yang sedang disalib merupakan gambaran paling akurat akan kondisi kita, manusia yang sesungguhnya. Yaitu kita lemah, kita tidak berdaya dalam menghadapi kuasa maut. Ya, bayangkan Yesus waktu menghadapi salib itu, seolah tidak berdaya. Kita berada di bawah kutuk maut. Pemikiran kita yang muluk-muluk tentang Allah berubah menjadi permainan konyol yang berusaha menggantikan tempat Allah. Maka penampilan Allah sebagai si bodoh yang dikalahkan sebenarnya ternyata adalah pemberian kehidupan, di mana Dia mati menggantikan tempat manusia yang berdosa. Melalui salib juga menunjukkan pengorbanan tanpa syarat kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuhnya. Dan di saat yang sama, mengenal Allah melalui salib Yesus berarti mengenal betapa buruknya dosa kita sendiri. Saudara, hanya Allah satu-satunya yang cukup besar untuk menang lewat mengalah. Hanya Allah satu-satunya yang maha pengasih sehingga mengasihi yang tidak layak dikasihi. Hanya Allah yang satu-satunya kekal
sehingga setelah sesaat lamanya ditelan oleh kematian, ia dapat hidup kembali dan memberikan kekekalan dan juga kehidupan bagi kita. Itulah sebabnya mengapa kita kemudian dipanggil mengikuti Yesus. Jadi salib meninggikan Sang Raja Ilahi yang telah bertindak bodoh agar dapat mengakhiri kebodohan dosa kita dan mengakhiri kematian kita. Teologi salib ini menjelaskan mengapa pola salib kemudian menjadi pola bagi keseluruhan perjalanan hidup Kristen kita. Seperti yang nyata dari misalnya instruksi Paulus kepada jemaat Filipi, saya bacakan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ya, perhatikan betapa bodohnya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, ya hanya lewat salib Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan ini saudara, panggilan ini yang Paulus katakan, dia sendiri menjalaninya. Kita mendapat gambaran dari perkataan Paulus berikut ini di ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, ya, darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Pengulangan-pengulangan soal bersukacita menunjukkan Paulus menerima keadaan susah yang dia alami karena kesaksiannya sebagai Rasul Yesus Kristus. Ini adalah kewajibannya sebagai pengikut Yesus untuk meneladani Yesus memikul salib. Itulah sebabnya ada rasul yang lain juga berkata soal berbahagialah bila kita orang Kristen masuk dalam penderitaan, karena itu semua menggenapi teladan penderitaan Tuhan Yesus. Mari kita mendengarkan komentar seorang teolog modern yang bernama Alistair McGrath, seorang teolog masa kini. Dia berkata seperti ini, dengan mengalami murka Allah itulah manusia dijadikan rendah hati dan dipaksa untuk mengakui bahwa oleh kemampuannya sendiri, ia tidak dapat berkenan di hadapan Allah, sampai ia berpaling kepada Allah dan mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya, sehingga dengan demikian ia boleh dibenarkan. Demikianlah paradoksnya. Melalui murka Allah itulah belas kasihannya dicurahkan, dan bahwa orang tidak akan memohonkan belas kasihan Allah, kecuali ia menyadari betapa ia membutuhkannya. Jadi teologi tanpa salib, maka tidak seorang pun benar-benar mengenal Allah. Demikianlah kata Luther, yang sebenarnya demikian juga perkataan Yesus. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi hanya orang-orang yang Yesus berkenan untuk menyatakan siapakah Allah itu, barulah seseorang itu bisa mengenal Allah dengan benar. Nah saudara, jadi episode pertama dari seri teologi bagi kehidupan dalam rangka reformasi ini, kita kembali pada hal yang terpenting dari seluruh pemahaman kita tentang Allah, dan merupakan hal yang terpenting dalam hidup kita, yaitu kita mengenal Allah seperti yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, terutama dalam penderitaannya. Dua pertanyaan penutup sebagai refleksi buat saudara dan saya. Yang pertama, masihkah Anda mencintai kisah tentang salib Yesus? Yang kedua, apakah salib
masih mengingatkan dan membuat saudara dan saya memohonkan belas kasihan Allah setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita. Kiranya dua pertanyaan ini bisa kita jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tanpa salib-Mu, tanpa karya penebusan-Mu, kami tidak akan selamat. Dan tanpa salib-Mu, kami tidak akan menyadari betapa hinanya dosa kami dan betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Martin Luther yang Kau pakai untuk menunjukkan apa yang firman-Mu sebenarnya ajarkan, apa yang Engkau sediakan bagi umat manusia. Meskipun lawannya adalah gereja yang paling berkuasa saat itu, meskipun lawannya adalah para pemimpin-pemimpin negara yang berkuasa, tetapi seperti janji-Mu, di dalam Engkau, gereja-Mu tidak dapat ditutup bahkan oleh pintu gerbang neraka sekalipun. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu melalui hamba-Mu Martin Luther. Jadikanlah kami juga Luther-Luther kecil yang selalu mengingat akan salib-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.